Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasyi, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, daftar silsilah Yesus yang begitu panjang. Dalam 17 ayat pertama Injil Matius, ada 46 tokoh yang hidupnya tidak kurang dari 2000 tahun. Walaupun nenek moyang Yesus, tak satu pun yang sama. Kepribadian, pengalaman maupun spiritualitasnya. Beberapa adalah pahlawan iman, sebagian kelabu hidupnya.
Sebagian lagi orang-orang biasa, Hezron, Ram, Nahason, Ahim. Sebagian lagi jahat, Abia, Manasye. Karya Allah dalam sejarah tidak dibatasi oleh kegagalan dan dosa manusia. Bukankah ini mendorong kita rendah hati dan berbesar harap? Pernahkah merenungkan Tuhan Yesus bahwa Ia sungguh unik tiada dua? Satu-satunya manusia berbapa di surga tanpa ibu, beribu di dunia tanpa bapa. Itu sebabnya Yusuf diperkenalkan sebagai suami Maria. Mengapa silsilahnya di Matius dan Lukas berbeda? Matius menelusuri sampai ke Abraham karena ditujukan kepada orang Yahudi. Lukas sampai ke Adam, sebab tulisannya untuk orang non-Yahudi. Yesus adalah juru selamat orang Yahudi maupun non-Yahudi. Seorang gadis hamil pada zaman ini dianggap biasa. Tetapi di zaman Maria, hal itu suatu aib besar yang dituntut hukum mati. Baca Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 34. Kebudayaan Yahudi mengenal 3 tahap perkawinan. Pertama, kedua pihak keluarga setuju. Kedua, diumumkan kepada orang banyak. Kemudian terjadi pertunangan. Namun keduanya belum bergaul secara seksual. Sekalipun demikian, apabila batal harus dilangsungkan perceraian, kecuali terjadi kematian. Ketiga, keduanya hidup bersama. Maria disebut sebagai dia yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dari semula, ia disiapkan untuk menjadi bunda Allah Putera. Allah Bapa mempersiapkan dia untuk mengandung Sang Allah Putera, sehingga penebusan manusia dapat terjadi. Maria pun mengamini kehendak Allah itu, sehingga karya penebusan sungguh terjadi. Itulah pesan sentral Maria dalam karya penebusan manusia. Yesus manusia Allah dilahirkan dari perawan Maria menjadi sangat penting bagi iman Kristen. Yesus, anak Allah, maka ia bebas dari kodrat manusia yang berdosa yang diwariskan oleh Adam. Baca Roma pasal 5 ayat 17. Karena dilahirkan Maria, Yesus sungguh manusia, namun bukan hasil persetubuhan. Yesus manusia yang tidak dicemari dosa sedikit pun. Karena keberadaannya itulah, dia dapat memahami pencobaan yang kita derita. Dan pengalaman manusiawi kita tanpa harus ikut berdosa. Ibrani pasal 4 ayat 15-16. Karena itu pula dia menjadi korban yang berkuasa melepaskan kita dari dosa dan maut. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.